Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 16 September 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Suka curang masuk jurang. Suka curang masuk jurang. Firman Tuhan terambil dalam Imamat 19 ayat yang ke-35. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan mengenai ukuran, timbangan, dan sukatan. Ulangan 25 ayat ke-16. Sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang jujur, Allah yang berimbang di dalam melakukan segala sesuatu, dan Allah yang adil. Sifat-sifat seperti inilah yang harus kami miliki, menjadi bagian di dalam kehidupan kami tatkala kami menjalani kehidupan terjauh daripada sikap kecurangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Suka curang masuk jurang. Ada istilah lain yaitu kebiasaan curang adalah seperti menyalip di tikungan dan menggunting dalam lipatan. Apa itu menyalip di tikungan? Di tikungan sesungguhnya adalah hal yang dilarang untuk mendahului. Kalau kita belajar tentang tata tertib lalu lintas, maka di tikungan selalu ada garis, bukan garis putus, tapi garis yang bersambung di dalam tanda rambu lalu lintas yang berada di tengah-tengah jalan. Artinya, peraturan daripada lalu lintas di bagian tikungan itu jangan mendahului, karena berbahaya buat dirimu, berbahaya juga buat orang lain, baik yang searah maupun yang berlawanan arah. Yang kedua dikatakan, apa itu curang? Menggunting dalam lipatan. Kalau tidak dilipat kertas satu kali guntingan, maka yang ada cuma satu guntingan. Tapi tatkala menggunting dalam lipatan, kertas itu dilipat beberapa kali, 4 kali. Sewaktu engkau gunting, minimal ada 4 kali guntingan yang di dalamnya. Artinya itu contoh yang dimaksud dengan kecurangan. Dan Alkitab berkata kecurangan bisa dilakukan karena bermain ukuran. Misalkan kain 2 meter maka menjadi 1 meter 80 cm. Atau kemudian bermain timbangan yang harusnya 1 kilo menjadi 9,5 on. Itu yang namanya itu dengan kecurangan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan jangan berbuat curang dalam pengadilan. Ini yang sangat luar biasa. Tatkala kita berangkat masuk ke dalam pengadilan, maka pengadilan menjadi tempat. Tatkala kita tidak mendapatkan keadilan di dalam kehidupan keseharian, maka pengadilan menjadi tempat satu-satunya kita mencari keadilan. Namun yang terjadi justru rupanya Alkitab mencatat sedemikian rupa. Pengadilan pun menjadi tempat di mana orang berbuat curang. Jadi tempat di mana satu-satunya yang menjadi harapan mencari keadilan, ternyata di tempat itulah praktek-praktek ketidakadilan itu bisa terjadi. Keadilan itu bisa dibeli. Beberapa politikus mengatakan keadilan itu atau hukum itu dia tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, menekan yang miskin, menekan yang tiada berdaya, menekan yang tidak punya pengaruh. Tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Keadilan tidak pernah berlaku untuk rakyat yang bawah. Tetapi orang-orang yang atas, keadilan bisa dibeli. Keadilan bisa katakanlah dibuat sedemikian rupa. Timbang terima, saling berbagi bagi mereka yang punya kekuatan. Sahabat seperjalanan, namun di atas segala sesuatunya, kita tahu dengan jelas di dalam Ulangan 25 ayat ke-16. Ingat baik-baik. Sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, melakukan kecurangan, adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Dan satu hari kelak nanti, kalau di dalam pengadilan di dalam dunia ini, manusia-manusia yang diberikan
kepercayaan untuk melakukan pengadilan lalu berbuat curang, dan orang yang di bawahnya yang mencari keadilan menjual belikan keadilan, maka ingatlah satu hari kelak nanti kita akan berhadapan dengan pengadilan Allah. Suka curang masuk jurang. Ada orang mengatakan tidak suka curang di dalam dunia. Ada banyak keuntungan, ada banyak manfaat, ada banyak cara. Dengan menyelundupkan sesuatu, tidak mau membayar pajak. Ya bagaimana membayar pajak kalau bagian pajak mungkin menekan? Ya itulah manusia yang saya katakan tadi. Hukumnya tidak salah, tetapi pelaksananya, oknumnya, itu bisa bermain. Di dalam lomba-lomba olahraga pun demikian. Saya melihat di YouTube. Ada lomba bersepeda, tetapi ada satu yang menang jadi juara, ternyata ada motor yang diselipkan di sepeda sehingga dengan kayuhan yang ringan sepedanya bisa melaju dengan cepat. Ada pertandingan lari jarak jauh. Rupanya satu pelari naik kereta api. Bayangkan, naik kereta api di satu bagian tertentu, tiba-tiba dia sudah di bagian depan. Itu yang disebut dengan kecurangan. Kecurangan dalam patok tanah, kecurangan di dalam audit keuangan, kecurangan di dalam etika kerja, kecurangan di dalam mengelola aset, kecurangan di dalam mencari nilai di dalam pelajaran sekolah. Bahkan ada kecurangan juga dalam percintaan. Ada seorang sahabat seperjalanan, dia berpacaran dengan temannya, dan dia punya sahabat wanita dan punya pacarnya yang lelaki itu. Rupanya itu yang disebut dengan menyalip di tikungan, suka berbuat curang. Rupanya malah dibuat menjadi berpacaran. Jadi dia kemudian pacarnya itu dipacari oleh sahabatnya sendiri, sahabat seperjalanan. Betapa menyakitkan yang namanya kecurangan. Betapa menyakitkan yang namanya kecurangan. Betul, dengan engkau berbuat curang, engkau akan dapat keuntungan di dalam dunia ini, apapun bentuknya. Engkau bisa lebih cepat, engkau bisa lebih kaya, engkau bisa lebih populer, engkau bisa mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak karena berbuat curang. Tapi ingat baik-baik, tema renungan sahabat seperjalanan kita, suka curang masuk jurang. Kalau pengadilan di dalam dunia ini tidak bisa mengadili kecurangan-kecurangan yang dilakukan, ingat baik-baik bahwa mata Allah ada di segala tempat melihat orang yang baik dan orang yang jahat. Tidak ada satu penggal perbuatan kecurangan kita yang terlepas daripada pengadilan Allah. Satu hari kelak nanti, sewaktu kita meninggal, maka yang dilakukan pertama sewaktu bertemu dengan Allah, engkau bertemu dengan pengadilan Allah. Kata jurang, suka curang masuk jurang, itu bukan sesuatu hayalan, bukan sesuatu fiksi. Bahkan neraka kita mengatakan itu adalah jurang maut, tempat perapian yang menyala-nyala. Betul, di dalam Kristus kita terlepas dari neraka. Di dalam Kristus kita mengalami pengampunan. Di dalam Kristus ada kasih yang tak berkesudahan. Tapi Allah pun adalah Allah yang mendisiplin. Betul, Adam dan Hawa dipertobatkan, tapi ingat, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden dengan malaikat serafim yang memegang pedang dan dibuang keluar. Ada proses menyakitkan karena perbuatan keliru dan dosa yang kita lakukan. Sahabat seperjalanan, kalau Allah demikian mengasihi kita, jangan kemudian mempermainkan kasih dan kebaikan Allah. Perbuatan curang adalah kekejian bagi Allah, dan perbuatan curang adalah perbuatan keji yang merugikan orang lain, yang menyakiti hati orang lain, yang merampas hak-hak orang lain, yang menekan orang-orang yang tiada berdaya. Saat ini katakan, aku akan berhenti berbuat curang, supaya aku tidak masuk ke dalam jurang keberdosaan, dan itu adalah kekejian di hadapan Allah. Sahabat seperjalanan, jangan berbuat curang supaya kita tidak masuk jurang. Firman Tuhan katakan, sebab setiap orang yang melakukan hal demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa agar kami terhindar daripada perilaku-perilaku, praktek-praktek kecurangan di dalam berbagai macam hal. Karena itu kekejian bagi Allah, dan juga itu perbuatan keji buat sesama kami, merugikan orang lain. Jauhkan kami Tuhan dari perbuatan curang, supaya kami tidak masuk jurang.
Kami berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang mengalami masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang memohon sesuatu kepada Tuhan, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran, ketulusan, dan hidup di dalam kelurusan. Jangan berbuat curang. Orang yang suka curang masuk jurang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.